Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tausiah Ramadan. Tausiah Ramadan kita kali ini adalah bertema puasa membawa manusia menjadi manusia paripurna. Saudara-saudara, kalau kita cermati strata keberagamaan umat manusia, maka kita dapat membaginya menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah manusia sebagai Homo sapiens. Manusia sebagai manusia murni yang sama dengan derajatnya dengan hewan-hewan lain. Kemudian derajat manusia beriman, yaitu manusia yang percaya kepada adanya Tuhan, manusia yang menyembah Tuhan. Itulah manusia beriman, menjadi menempati derajat yang kedua. Dan yang ketiga adalah manusia pada derajat muttaqin, yaitu manusia yang berperilaku luhur, akhlak mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku hanya diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Saudara-saudara sekalian, kita ini umat manusia. Kalau tidak mengubah diri kita menjadi manusia beriman, maka kita akan tetap pada derajat yang terendah, yaitu asfala safilin. Sama dengan derajatnya hewan, sama dengan derajatnya makhluk-makhluk, bahkan makhluk yang tidak bernyawa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus salihat." Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, seindah-indahnya. Kemudian kami campakkan ke dalam derajat yang paling rendah, asfala safilin. Kecuali orang-orang yang beriman. Saudara-saudara sekalian, jadi apabila manusia tetap pada derajatnya yang Homo sapiens semata-mata, sebagai hawaniah semata-mata, tanpa diiringi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tetap pada derajat yang paling rendah. Bahkan saudara-saudara sekalian, dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall." Saudara-saudara, artinya sungguh kami akan penuhkan neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki pikiran, akal, tapi tidak dipakainya untuk berpikir dan merasa. Mereka memiliki mata, tapi tidak dipakai untuk memandang. Mereka memiliki telinga, tapi tidak dipakai untuk mendengar. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih sesat lagi. Saudara-saudara sekalian, seperti itulah derajat orang-orang yang hanya menempati derajat sebagai manusia Homo sapiens saja, tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk meningkatkan diri kita. Tidak hanya sekedar manusia, tetapi juga kita harus memiliki benar-benar iman kepada Tuhan. Karena dengan iman itulah yang meningkatkan derajat kita menjadi manusia mukmin, manusia yang beriman. Derajat yang kedua ini adalah iman. Dan yang dimaksud iman adalah tidak hanya sekedar
percaya tidak hanya sekedar mengetahui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga harus disertai dengan kepatuhan beribadah kepadanya, kepatuhan melaksanakan perintah-perintahnya, kepatuhan untuk tidak melaksanakan larangan-larangannya. Saudara-saudara, jika ada orang yang mengaku diri sebagai mukmin, tetapi tidak patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak meninggalkan larangan-larangannya, maka dia imannya sama dengan imannya iblis, yaitu iman yang tidak patuh ketika iblis diperintahkan Tuhan bersujud kepada Adam alaihissalam. Bahkan sebenarnya iman seperti itu lebih rendah dari imannya iblis, karena iblis punya keistimewaan, mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa melakukan itu kecuali hanya di kalangan nabi-nabi. Manusia yang beriman inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa, sebagaimana diwajibkannya untuk kaum-kaum yang terdahulu, agar kamu bertakwa. Jadi dengan berpuasa di bulan Ramadan adalah membuktikan bahwa kita adalah manusia yang beriman dan patuh pada perintah-perintahnya. Puasa adalah meninggalkan makan minum dan meninggalkan hubungan seksual di siang hari Ramadan. Begitulah definisi puasa dalam fikih atau dalam syariat. Tetapi saudara-saudara sekalian, diperlukan bagaimana menjadikan puasa ini membawa kita menjadi saleh sosial. Bagaimana puasa ini dapat mengantarkan kita kepada derajat yang lebih tinggi, yaitu derajat muttaqin. Caranya adalah kita harus mengendalikan nafsu kita sendiri. Bukan hanya nafsu makan dan nafsu minum. Bukan hanya nafsu seksual. Tetapi yang terpenting juga adalah nafsu emosi. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengendalikan nafsu emosi kita yang berkaitan dengan pikiran. Yaitu mari kita selalu berpikir positif terhadap orang-orang lain. Nantilah pada saat di mana orang itu memperlihatkan gejala tidak sehat, gejala untuk berbuat jahat pada kita, barulah kita tidak bisa menghindari lagi berpikir negatif atau suudzon. Dengan berpikir positif, dengan meninggalkan berpikir suudzon itu, maka kehidupan kita selalu bersih dari persangkaan-persangkaan dan dugaan-dugaan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Karena belum tentu orang lain itu lebih buruk dari kita. Boleh saja kita lebih buruk dari mereka. Karena itu, apa yang terjadi pada orang lain, kita harus ungkap jika itu merupakan kebaikan-kebaikan. Jika itu merupakan sumber dari konflik-konflik sosial, kita harus menutup-nutupinya. Saudara-saudara sekalian, demikian pula ucapan-ucapan, kita harus mengendalikannya. Agar ucapan-ucapan ini selalu memberi inspirasi kepada perbuatan-perbuatan baik, baik oleh diri kita sendiri, maupun oleh orang-orang lain. Saudara-saudara, ucapan yang sopan, ucapan yang santun, akan memberi makna bagaimana kita berbuat baik dan berhubungan baik dengan saudara-saudara kita, baik saudara-saudara sesama muslim, maupun saudara-saudara di lain agama. Saudara-saudara sekalian, hindarilah ucapan-ucapan yang tidak berguna. Perbanyaklah ucapan-ucapan yang baik dan bermanfaat. Karena Rasulullah SAW dalam kaitannya dengan puasa ini, beliau bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak mampu meninggalkan perbuatan perkataan zur, yaitu perkataan kotor, tidak senonoh, tidak bermanfaat, maka Tuhan tidak berhajat pada orang itu.
Meskipun orang itu sudah bersusah payah untuk berpuasa, meninggalkan makan dan minum sepanjang hari. Jadi puasanya itu adalah puasa yang sia-sia. Saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, mari kita mengendalikan perbuatan-perbuatan kita. Agar perbuatan-perbuatan kita itu selalu memancarkan kemaslahatan untuk kehidupan bersama. Mari kita melakukan kegiatan sekecil apapun yang bisa memberi manfaat kepada keluarga, kepada tetangga, bahkan kepada seluruh masyarakat yang bisa kita jangkau. Biasakanlah membantu orang lain. Biasakan membantu orang yang kesusahan. Orang yang memang butuh bantuan dari kita. Terutama juga adalah amal jariah. Yaitu amal yang jika kita lakukan, kemaslahatannya berlangsung terus-menerus. Baik di dunia maupun di akhirat. Sepanjang apa yang kita lakukan itu masih dirasakan manfaatnya oleh sesama kita. Saudara-saudara sekalian. Demikianlah manfaat dari bulan Ramadan. Yaitu, mari kita dapat mengendalikan pikiran kita. Mengendalikan ucapan-ucapan kita. Mengendalikan perbuatan-perbuatan kita. Agar semuanya dapat bernilai kemaslahatan bagi umat manusia. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya manusia. Saya kira demikianlah apa yang ingin saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.